Tadinya Bunda ini jujur ya, awal-awalnya Bunda ini adalah guru. Oh, Guru SMP. Jam 1 malam Bunda itu ada di suatu daerah yang sangat terpencil. Itu beneran jalannya itu kita lumpur segini. Bunda bawa kendaraan pun kendaraan nggak masuk, jalan kaki kita jam 1 malam, bayangin aja. Padahal mah itu sangat dekat dengan jantung kotanya. Ini apa? Apa yang kurang? Kita ke suatu daerah, Bun, lah mau orang masa dikapilain ke jalan ke siga sawah tandureun gitu. Jujur ya, selain dari amanah dari Abah mengatakan, terserahlah orang mau mengatakan, ini mah hidup di bawah ketiak Abah. Saya nggak peduli, karena bagi saya Abah adalah sumber ilmu saya. Sumber ilmu dari seorang anak itu adalah orang tua. Doa restunya adalah pintu segala karomah maupun pembuka ilmu adalah orang tua. para pelaku ekonomi kreatif yang memiliki ruang kecil di Pandeglang itu adanya konser, festival-festival ini juga mencuat nih. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Pandeglang News, masih di acara Politik Talk Show. Dalam kesempatan kali ini saya bersama dengan salah satu narasumber yang mana beliau merupakan bakal calon Bupati Kabupaten Pandeglang 2024. Beliau merupakan seorang advokat begitu yang memiliki kecintaan terhadap nilai-nilai budaya yang ada di Kabupaten Pandeglang. Nah, siapa lagi kalau bukan Ratu Anita Sangadiah KDSH begitu. Beliau ini merupakan putra asli daerah yang saat ini akan maju sebagai bakal calon Bupati Kabupaten Pandeglang 2024. Selamat siang, Bunda Anita. Selamat siang juga, Masya Allah. Saya sedikit SKS gitu, langsung menyebut Bunda gitu. Tapi memang sapaan itu ya yang akrab dilontarkan oleh masyarakat Pandeglang begitu. Ya, mungkin seperti itu. Kalau dari saya sendiri tidak pernah mencetuskan panggil saya Bunda, tidak gitu. Tapi mungkin dari kenyamanan masyarakat itu, bahkan mungkin anak-anak yang membersamai saya, mereka nyaman memanggil saya Bunda gitu. Alhamdulillah, kabarnya alhamdulillah sehat ya hari ini ya. Alhamdulillah, berkat doa semuanya, Masya Allah luar biasa. Ya, terima kasih Bunda atas waktunya di kesempatan hari ini. Kita bisa berbincang terkait nanti kita akan membahas seputar siapa sih kira-kira ini sosok Ratu Anita begitu, yang saat ini sudah mulai center nih, balihonya di mana-mana begitu. Ternyata yang kemarin itu sempat juga ramai begitu menjadi salah satu calon legislatif begitu, dan saat ini juga luar biasa maju sebagai bakal calon Bupati Pandeglang begitu. Nanti tapi sebelum jauh ke politik ke sana gitu, masyarakat Pandeglang juga ingin lebih mengenal siapa sih sosok Bunda Anita begitu, yang sebagian orang mungkin sudah mengenal bahwa sosok Bunda merupakan pegiat budaya gitu. Amin. Yang belakangnya kan SH, memang sarjana hukum gitu ya, betul. Kalau KD-nya apa sih itu? Kalau boleh tahu? Itu Kusuma Dewi. Oh, Kusuma Dewi gitu. Siap. Ya, mungkin bisa dijelaskan sedikit Bunda, diceritakan sebetulnya sosok Bunda ini siapa sih gitu. Apakah dari Pandeglang atau memang di Pandeglang ini baru, dan seperti apa perjalanannya hingga yang tadi bergelar sarjana hukum menjadi terjun ke politik gitu. Kira-kira sedikit mungkin Bunda yang bisa ceritakan kepada teman-teman untuk mengetahui profil Ratu Anita Sangadiah. Monggo silakan Bunda. Sebelumnya Bunda boleh nyapa? Siap, silakan Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam jati diri bangsa. Hai untuk seluruh masyarakat Pandeglang dimanapun berada, untuk itu tokoh masyarakat, kasepuhan, dan seluruh elemen-elemen masyarakat yang ada di Pandeglang. Saya Ratu Anita Sangadiah Kusuma Dewi SH.MH yang alhamdulillah mendapatkan amanah yang luar biasa dari orang tua dan dari bentuk keprihatinan saya sendiri terhadap masyarakat Pandeglang itu sendiri. Saya atas nama pribadi memohon doa restunya, memohon sambung doanya kepada masyarakat Pandeglang. Doakan agar hasil maksud tujuan kami semua, khususnya saya, mendapatkan ridho dari Allah dan mendapatkan pencapaian yang insya Allah untuk masyarakat Pandeglang. Sedikit profil Bunda besar di mana sih, Bu?
Alang tahu sekarang saat ini di mana? Bunda ini sebenarnya asli benar-benar, bukannya kita apa sih mengklaim ya. Bunda lahir di Pandeglang, tepatnya yaitu di Kampung Kadubadak, Kecamatan Karangtanjung. Bunda ini 5 bersaudara dan Bunda adalah anak ketiga dari pasangan Abah Ki Haji Tubagus Sangadia dan Ibu Hajah Ratu Muana yang sudah almarhum. Track record Bunda boleh dibilang ya, Bunda itu basicnya adalah seorang advokat. Alhamdulillah Bunda menjadi seorang advokat itu sudah 15 tahun. Dan kita banyak menangani kasus-kasus, mungkin kalau dari Bunda sendiri beda dari yang lain ya kasusnya. Kita lebih banyak kasusnya itu yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Nah, awal Bunda menjadi seorang advokat juga itu bentuk dari aduan atau kalau kata bahasa ini bentuk dari ngumahannya masyarakat Pandeglang ya. Tadinya Bunda ini jujur ya, awal-awalnya Bunda ini adalah guru. Guru SMP. Bunda lulus SMA, Bunda kuliah di Fakultas Hukum dan Bunda menjadi seorang guru SMP Banjar kalau nggak salah ya dulu. Nah, setelah menjalani dinamika kehidupan seperti itu yang namanya kita hidup tuh up and down itu sudah biasa ya. Nah, disitulah perjalanan dari Pandeglang, dari Kadubadak ya ke Banjar itu kan jujur Bunda tuh pakai motor, nggak ada yang namanya kita tuh dididik sama Abah itu dari awal kita itu mentang-mentang kita anak Abah difasilitasi yang luar biasa. Karena Abah mendidik anak-anaknya itu untuk bisa hidup mandiri, untuk bisa hidup manfaat untuk orang lain. Seperti Abah mengatakan, percuma kamu lama-lama hidup di alam dunia kalau kamu tidak bermanfaat, tidak berguna. Yang paling utama adalah potensi yang ada dalam diri kamu itu sebisa mungkin harus kamu amaliyahkan. Kita tidak perlu membeli hati Allah, kita tidak perlu istilahnya meminta-minta kepada Allah, cukup kita membuat Allah bahagia. Nah, apa yang membuat Allah bahagia gitu kan? Ibadah apa yang bisa membuat Allah bahagia? Pada saat kehadiran kita itu bisa membuat orang lain bahagia dan bermanfaat. Seperti itu. Nah, disitulah bentuk kegelisahan pada saat Bunda melakukan profesi Bunda sebagai pendidik gitu. Lama itu Bun, sorry. Mungkin sekitar nggak lama juga ya, karena ada bentuk kegelisahan gitu. Kalau saya hanya menjadi pendidik, ruang lingkup saya hanya kepada anak didik, gitu. Di situ banyak masyarakat yang ngumaha gitu kan, kalau bahasa ininya mah berkeluh kesah, Bun, tanah saya begini-begini, Bun, saya ada dipukulin KDRT gitu. Mereka nggak ngerti kan bahasa KDRT, karena kita berhadapan langsung dengan masyarakat yang ada problem gitu, dan mereka itu istilahnya sumber daya hukumnya kurang gitu. Bun, saya dapat surat ini tapi saya tidak melakukan kesalahan. Ya bong kading ya, namanya masyarakat mendapatkan surat cinta aja ya, itu mereka tuh udah kebingungan gitu. Nah, disitulah saya sarjana hukum, saya punya potensi gitu kan, saya udah ada basic, tapi saya butuh legalitas supaya saya bisa mendampingi nih masyarakat nih yang benar-benar membutuhkan. Akhirnya mungkin sekitar tahun 2010 ya, Bunda melakukan yang namanya ikut pendidikan advokat, pelatihan advokat, pendidikan hukum, kode etik profesi segala macam. Dan pada saat saya sudah baik, saya bisa ngebentuklah namanya Bunda itu yang namanya Lembaga Bantuan Hukum Mustika Nusantara gitu. Dan itu khusus kita menangani perkara-perkara, boleh dibilang perkara-perkara prodeo ya. Masyarakat yang ingin berkeluh kesah, konsultasi masalah hukum, alhamdulillah di situ tuh gratis. Oh, gitu. Gratis itu? Alhamdulillah gratis di Lembaga Bantuan Hukum Mustika Nusantara itu. Nah, disitulah yang namanya perjuangan kita ya, sangat luar biasa. Tidak serta-merta Bunda ada di sini seperti ini, begini itu tidak mudah gitu. Seperti pandangan orang, gila, mudahnya jadi si Bunda mahnya, fasilitas semua terpenuhi, pokoknya kama mana tinggal cek, itu tidak semudah itu. Segala sesuatu itu kita butuh proses. Segala sesuatu untuk kita menjadikan fight, untuk kita menjadi ada di sini, itu butuh perjuangan dan pengorbanan. Dan satu hal, pengorbanan itu tanpa rasa sakit, tanpa air mata, itu namanya bukan pengorbanan. Setelah makin ke sini, Bunda mendapatkan perkara-perkara yang sangat luar biasa bersentuhan dengan masyarakat. Itu jujur ya, itu kewajiban kita untuk membela masyarakat.
walaupun itu emang bukan tugas kita. Ini Hotman Parisnya Pandeglang. Kewajiban kita untuk ada di dalam ruang lingkup masyarakat yang membutuhkan gitu. Tapi bukan tugas kita sesungguhnya, karena tugasnya itu sudah ada tupoksinya, sudah ada pakemnya, sudah ada tempatnya. Nah, maka dari itu antara tugas dan kewajiban itu harus berkesinambungan supaya kita bisa lebih lagi leluasa untuk menyentuh masyarakat dalam hal apapun, dalam bidang apapun. Ya intinya bagaimana caranya kita manfaat untuk masyarakat. Boleh dibilang ngomong sombongnya mah kita bisa mensejahterakan masyarakat sesuai dengan kebutuhannya. Karena kesejahteraan masyarakat itu kebutuhannya beda-beda, tidak bisa disamaratakan. Itu dari sisi Bunda advokasi ya, pokoknya luar biasa gitu kan untuk sampai di titik ini. Dan di sisi budaya juga bentuk kecintaan saya terhadap budaya, bentuk keprihatinan saya juga terhadap budaya gitu kan. Khususnya kita nggak usah berbicara Banten lah, khususnya yang ruang lingkupnya itu Pandeglang. Potensi-potensi di Pandeglang itu dalam ruang lingkup budaya itu sumber daya manusianya, sumber daya alamnya, sumber daya budayanya itu sangat-sangat luar biasa. Banyak pelaku seni dan budaya mereka tuh sangat istilahnya berpotensi, tapi sayang mereka kurang pembinaan, mereka kurang rangkulan, mereka kurang sentuhan. Akhirnya mereka merasa dikapilainkeun. Itu untuk dalam budaya ya. Seperti contoh kecilnya aja ya. Budaya itu adalah jati diri kita loh. Yang membedakan satu suku dengan suku yang lainnya adalah budaya. Yang membedakan suatu bangsa itu adalah budaya. Yang membedakan suatu daerah itu adalah budaya. Nah, gimana budaya kita ini mau maju, mau terangkat marwahnya? Sedangkan dari kitanya ini, kita nggak perlu berbicara jauh kemana. Dari kitanya ini tuh nggak ada perhatian terhadap budaya itu sendiri. Contoh halnya seperti ini ya, dalam suatu padepokan. Mereka istilahnya melakukan latihan silat, latihan apa itu padepokan dengan sanggar ya. Anak-anak itu excited untuk melakukan latihan, tapi kalau selalu latihan, tidak ada action, lama-lama ada kejenuhan. Nah, disitulah generasi-generasi milenial, generasi-generasi menerus itu tidak ada effort untuk ikut serta, ikut andil dalam menjaga marwah budaya. Karena apa? Kurang sentuhan dari kitanya. Kita tidak perlu berbicara pemerintah atau apapun itu, minimal dari kita pribadi aja. Akhirnya kan mereka aing capek latihan baik kan seperti itu kan, nggak pernah pentas, sekali pentas cuma di tempat hajatan, itu pun disawer ala kadarnya. Tapi kalau misalkan ada effort dari kita gitu, dengan kita memberikan ruang istilahnya ruang mereka untuk ada event, ruang mereka untuk istilahnya berekspresi gitu, minimal mereka ada apresiasi gitu kan. Oh nyak lah, orang latihan semangat. Kemarin ge orang ada ilu pertandingan, wih hadiahnya gede gitu kan. Sebenarnya hadiah gede itu bukan untuk memanjakan mereka, tapi untuk istilahnya makin mengembangkan semangat mereka gitu kan. Karena bagian dari apresiasi ya, lah. Segala sesuatu itu kembali lagi terhadap isi perut. Nah, kemudian kebutuhan. Kemudian beranjak nih sudah beberapa tahun masuk ke dunia politik. Itu awalnya gimana? Dari pendidikan, advokat, budaya, terjun ke politik. Kembali lagi tadi yang seperti Bunda bilang ya, Bunda banyak menangani kasus-kasus masyarakat yang boleh dibilang yang tidak tersentuh ya. Mereka jujur ya dalam advokasi dan budaya itu emang berkesinambungan ya. Bunda mohon maaf ya, Bunda belusukan ke daerah-daerah gitu kan. Kadang-kadang kan orang itu melihat ini mah kampung gini gitu, ini. Tapi kita bukan hanya Bunda ya, Bunda dan tim gitu dengan anak-anak yang membersamai Bunda gitu. Kita ke suatu daerah, Bun, lah ieu mah urang mah asa dikapilainkeun jalan ge siga sawah tandureun gitu. Kita lihat, Bun, ini banyak anak sekolah, boleh dibilang infrastrukturnya yang tidak merata gitu kan. Kita lihat, oh iya juga ya. Terus sumbangsi apa yang harus saya berikan? Ya kalau misalkan kalau ngomong sombongnya mah ya kita tinggal minta proposal atau kita minta bantuan ke sana kemari gitu kan. Dengan sumber daya alam yang sangat mumpuni gitu, kita bangun jalan selesai. Ya kan? Itu kewajiban kita. Tapi kan itu bukan tugas kita.
Ya kan? Seperti Bunda bilang, antara tugas dan kewajiban itu harus berkesinambungan, biar nggak bentrok, biar tidak ada yang namanya kita seling sikut, seling jegal. Karena kita berbicara untuk Pandeglang. Pandeglang itu bukan hanya pejabat, bukan hanya kepolisian, bukan hanya akademis, tapi Pandeglang itu kita, satu kesatuan yang emang kita tuh harus bersatu, harus saling diskusi, duduk bareng. Kita berbicara Pandeglang loh. Bukan berbicara kepentingan pribadi, tapi Pandeglang. Tapi Pandeglang itu kalian, kita, kami, lu, gue, ente. Itu Pandeglang. Nah, sumbangsi apa, potensi apa? Kita jangan berbicara kepentingan pribadi. Kita berbicara kepentingan Pandeglang. Saya orang Pandeglang. Saya lahir di Pandeglang. Saya besar di Pandeglang. Saya cari makan emang bukan hanya di Pandeglang ya. Saya cari makan di luar. Tapi saya makannya dari Pandeglang. Saripati yang ada dalam tubuh saya ini dari Pandeglang, bukan dari luar. Terus potensi apa? Sumbangsi apa yang harus saya berikan untuk Pandeglang? Ya kalau bukan kita siapa lagi? Iya kan? Mungkin seperti itu. Dan beralih dari Bunda ke dunia politik. Jujur ya, selain dari amanah dari Abah mengatakan, terserahlah orang mau mengatakan, ini mah hidup di bawah ketiak Abah. Saya nggak peduli, karena bagi saya Abah adalah sumber ilmu saya, dan Abah adalah sumber kehidupan saya. Saya tidak menampik itu. Orang mengatakan carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Apa? Itu sebenarnya hanya suatu filosofi. Yang jauh kita kejar, yang dekat kita abaikan. Sumber ilmu dari seorang anak itu adalah orang tua. Doa restunya adalah pintu segala karomah maupun pembuka ilmu adalah orang tua. Orang tua yang bisa mengangkat derajat anak. Orang tua yang bisa memberikan keilmuan terhadap anak. Salah benarnya orang tua. Secara jujur, secara tulus yang akan memberikan, kamu salah. Karena apa? Orang lain kadang-kadang kita salah pun dianggapnya, woi keren, bener. Itulah. Nah, selain Bunda mendapatkan amanah dari Abah mengatakan, no, memulai lemah cai. Mudah bagi Bunda suatu kebanggaan, wih gua diamanahin sudah jadi bupati. Tapi berat amanah itu untuk dijalankan kalau Bunda hanya sendiri. Itu. Nah, setelah Bunda mendapatkan amanah itu, terketuk juga kan dengan kegiatan-kegiatan Bunda di bidang advokasi maupun di bidang budaya, sampai yang namanya untuk bersentuhan dengan masyarakat. Jam 1 malam Bunda itu ada di suatu daerah yang sangat terpencil. Itu beneran jalannya itu kita lumpur segini. Bunda bawa kendaraan pun kendaraan nggak masuk, jalan kaki kita jam 1 malam, bayangin aja. Padahal mah itu sangat dekat dengan jantung kotanya. Ini apa? Apa yang kurang? Karena kalau boleh dibilang ya pemerintahan sekarang ini sudah sangat luar biasa ya. Sudah sangat baik gitu kalau bagi pribadi Bunda. Tapi ini apa yang kurang? Kenapa gitu? Kok ini masih, ya kita nggak perlu terlalu dalam ke sana ya. Tapi itu berdasarkan hasil Bunda melakukan yang namanya safari budaya, safari advokasi terhadap orang-orang yang membersamai Bunda, masyarakat Pandeglang khususnya, berkeluh kesah. Oh ya, mungkin ada sesuatu yang tidak tersentuh, ada sesuatu yang tidak terlihat, ada sesuatu yang tidak tersirat. Artinya ketertarikan ke dunia politik berawal dari aspirasi masyarakat yang masuk begitu. Iya. Kalau dulu memang pernah terpikirkan masuk ke dunia politik atau mungkin cita-citanya sih Bun gitu? Kalau cita-cita ya, cita-cita yang secara signifikan itu Bunda sebenarnya nggak ada ya terjun ke dunia politik, nggak ada sama sekali. Bahkan Bunda bilang, gua nggak mau lah ada di dunia politik, karena kita selama ini kan hanya ngelihat kan, mungkin hanya melihat packaging gitu kan, bahwa politik begini-begini. Tapi sebenarnya politik itu sangat indah. Politik itu adalah kebersamaan. Politik itu adalah suatu keindahan yang bisa kita ciptakan bersama-sama. Itu sejatinya politik gitu. Dengan politik kita bisa menambah wawasan, menambah ilmu, dan dengan politik juga kita tidak bisa pungkiri ya, suatu daerah itu, suatu kota, suatu kampung, bahkan suatu kabupaten itu bisa berdiri kokoh itu tidak lepas dari peran penting politik. Ini juga udah kedua kalinya setelah maju di DPR RI. Ya. Mungkin ada evaluasi atau hikmah yang bisa diambil di dunia perkancah politikan ini. Oh iya, benar sekali. Tahu aja ya. Track record Bunda ya. Memang benar, Bunda kemarin pernah ikut
si pesta demokrasi ya Ya. di DPR RI. legislatif ya. Dan itu kita bukan masuk ke dunia politik itu bukan hanya berdasarkan katanya, tapi kita masuk ke dalamnya, kita fight di situ. Intinya kita tidak tahu politik itu bukan hanya berdasarkan politik itu begini-begini sebelum kita nyemplung. Sebelum kita ada di situ gitu kan, baru kita akan tahu politik itu bukan lain cenah cek beja ya, tapi ya itulah politik. Nah, sebenarnya Bunda kemarin tuh tidak berbicara kegagalan, tapi itulah namanya dinamika politik ya. Kita harus fight, kita harus istilahnya tahu ini loh sistem yang kurang, istilahnya penjaringan yang kurang, pemetaan yang kurang, kita sudah tahu. Nah, itu adalah suatu perbaikan dan suatu ilmu yang sangat luar biasa bagi kita. Bagian proses pematangan. Proses pematangan dan proses evaluasi diri juga. Gitu. Nah, kemudian sekarang ya sudah banyak ya santer, kemudian beritanya juga di mana-mana nih bahwa Bunda siap begitu mencalonkan diri sebagai bakal calon Bupati Pandeglang. Kira-kira latar belakang apa yang mendorong begitu? Selain tadi aspirasi masyarakat dari diri sendiri Bunda bahwa sekarang nih saya betul-betul seorang politikus atau seperti apa? Yang mendorong Bunda untuk maju ke dalam dunia politik ya. Selain tadi yang tadi awal Bunda ucapkan, ya mungkin ada beberapa pihak yang mudah-mudahan membersamai Bunda gitu. Kita berkontribusi, bersumbangsi terhadap tempat tinggal kita gitu, supaya lebih layak lagi, lebih maju lagi, lebih hidup lagi, lebih sejahtera lagi. Karena di sini ada 4 pilar yang harus kita angkat. Ada 4 pilar yang harus kita angkat gitu kan. Yang pertama, boleh Bunda ini? Boleh dong. Oke deh kalau begitu. Yang pertama adalah jujur ya, pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan kebudayaan. Ya, Kebudayaan. 4 pilar itu harus kita wujudkan, harus kita istilahnya nyatakan gitu, dan harus kita intinya itu ya 4 pilar itu harus hidup. Apa Bun tagline-nya yang dibawa? Tagline yang Bunda bawa itu menuju Pandeglang religius, maju dan berbudaya. Religius, maju dan berbudaya. Luar biasa. Nah, dengan religius, maju dan berbudaya itu tidak akan pernah terjadi, tidak akan pernah istilahnya tersampaikan kepada masyarakat kalau 4 pilar ini tidak kita wujudkan juga. Dari tagline tadi mungkin ada gagasan gitu, sedikit visi misi yang bisa disajikan kepada masyarakat. Apa sih yang dibawa Bun oleh seorang Ratu Anita gitu? Kalau dari visi yaitu Bunda bertekad, berkeinginan, Bismillahirrahmanirrahim, mewujudkan Pandeglang yang berkeadilan, sejahtera, ya dengan menuju Pandeglang yang religius, maju dan berbudaya. Dan tidak akan ada visi kalau tidak dibarengi dengan misi. Karena ruh dari visi itu adalah misi. Ya, yang kembali tadi Bunda bilang tadi, misinya itu adalah 4 pilar. Dan 4 pilar itu juga punya turunannya masing-masing. Dari 3 tadi Bun mungkin sedikit kita kupas satu-satu. Religius mungkin kalau misalkan Bunda bisa duduk begitu di untuk religius itu kita sudah masuk ke dalam ranah budaya ya. Karena Pandeglang ini identitasnya adalah kota santri. Kota santri. Kota santri itu harus benar-benar kita hidupkan kembali. Kalau memang benar Pandeglang itu bisa mencetak santri-santri yang luar biasa. Santri-santri yang tidak dalam pemahaman ilmu agama juga gitu kan. Memang ilmu agama itu adalah istilahnya dasar kita untuk menjadi seseorang yang benar-benar mampu. Santri yang tidak hanya membidangi ilmu agama, tapi perekonomian juga mereka harus bisa kuasai, politik, dan tidak lupa budaya. Kalau kesehatan itu adalah tugas kita bersama. Minimal dari para santri-santri, boleh dibilang istilahnya pelajar ya, itu empat itu harus mereka kuasai secara basic lah minimal. Karena apa? Maju mundurnya Pandeglang itu adalah tergantung dari mereka.
Karena kita ini yang boleh dibilang udah sepuh-sepuh nih ya. Tidak selamanya kita akan hidup, tidak selamanya kita akan bersumbangsi untuk Pandeglang. Harus ada regenerasi yang melanjutkan apa yang telah kita tanamkan, apa yang telah kita berikan, apa yang pernah kita istilahnya torehkan di Pandeglang ini. Kita harus bisa mencetak generasi-generasi lanjutan yang benar-benar berkualitas, berintegrasi untuk Pandeglang. Nah, religius, kemudian yang kedua apa tadi? Maju. Maju gitu. Majunya itu Maju dalam itu pandangan Bunda gimana? maju itu dalam segi pendidikan. Oh. Dalam segi pendidikan itu yang tadi Bunda ini lagi ya, dalam segi pendidikan itu kita harus yang namanya melakukan pembinaan, pelatihan, memberikan kontribusi terhadap pelajar-pelajar generasi penerus kita. Mungkin dalam halnya mungkin dari infrastruktur, tenaga pengajar ya. Yang paling utama adalah beasiswa ya. Itu harus benar-benar kita kolaborasikan gitu kan untuk para santri ataupun pada para pelajar-pelajar di Kota Pandeglang. Nah, dalam segi kesehatan, dalam segi ekonomi ya, kita harus bisa mengangkat yang namanya infrastruktur perekonomian. Pelatihan terhadap UMKM agar mereka lebih berkembang, lebih maju gitu kan. Pendidikan juga untuk mereka, dan pelatihan dalam arti mereka tidak hanya bisa mencetak, mereka tidak hanya bisa membuat, tapi mereka juga harus ada pelatihan bagaimana cara pemasarannya, bagaimana cara packagingnya, bagaimana cara kita istilahnya memperkenalkan produk-produk yang telah mereka buat gitu. Jangan hanya bikin promosi, tapi tidak ada yang namanya pelatihan cara manajemennya, marketingnya. Ya, dengan cara seperti itu, kalau UMKM itu sudah punya pendidikan yang berintegritas, tidak menutup kemungkinan mereka juga akan yang namanya membantu, boleh dibilang pengangguran di sekitarnya. Gitu. Dalam kesehatan. Satu lagi terakhir itu Kesehatan. Kalau kesehatan, yang utama adalah tenaga medis. Itu harus benar-benar mumpuni. Infrastruktur itu adalah adanya yang namanya tenaga-tenaga medis ataupun pelayanan kesehatan, jangan hanya di pusat kota, tapi di pelosok itu harus kita perhatikan juga, termasuk kesehatan ibu dan anak. Bagaimana kita mau berbicara istilahnya generasi penerus, kesehatan dari dasarnya aja, kesehatan ibu dan anak sama kita tidak diperhatikan. Itu yang paling utama. Nah, terakhir budaya. Apa yang bisa menjadi keresahan Bunda terhadap budaya? Kembali lagi, keresahan Bunda terhadap budaya itu butuhnya effort, butuhnya yang namanya perhatian, kepedulian kita terhadap para pelaku-pelaku budaya. Apa? Kita harus memberikan yang namanya ruang publik untuk para pelaku budaya itu mengapresiasikan atau berkreasi ruang publik untuk mereka. Tuh. Yang kedua adalah wisatanya ya. Wisata itu bagian dari budaya. Kita kedepankan yang namanya budaya di lokasi-lokasi wisata gitu. Kita memperkenalkan edukasi tentang budaya Pandeglang khususnya, karena keanekaragaman budaya di Pandeglang itu sangat luar biasa. Dan kita harus bangga menjadi orang Pandeglang. Dan tidak dipungkiri, kerajaan pertama di Nusantara itu, kerajaan pertama Nusantara dan Cikal Bakal kerajaan di Nusantara itu adanya di Pandeglang. Dan literasi itu minim ya? Sangat minim. Dan kita juga butuh yang namanya, mohon maaf ya, edukasi terhadap masyarakat atau terhadap masyarakat maupun pada pelajar-pelajar tentang yang namanya edukasi sejarah perjuangan Kota Pandeglang. Harus itu. Jadi biar tidak mati budaya Pandeglang, adat istiadatnya tidak mati. Dan tidak diajarkan. Itu bentuk dari perhatian kita gitu. Kita berbicara budaya, tapi tidak ada perbuatan gitu. Jadi percuma kalau kita berbicara budaya Pandeglang begini, tapi perbuatannya mana? Sumbangsinya mana? Yang penting mah kita harus berbuat kan. Pembicaraan itu nanti biar orang lain yang menilai, biar orang lain yang berbicara. Oh, kita sebagai pelaku budaya cukup kita berbuat. Apa nih yang kita bisa perbuat untuk para pelaku-pelaku budaya? Minimal perhatian, pembinaan, dirangkul mereka itu, ulah dikapilainkeun. Banyak loh, ribuan loh para pelaku-pelaku budaya itu di Pandeglang. Khususnya kayak banyak misalkan kita
artefak atau peninggalan-peninggalan sejarah itu di Pandeglang banyak. Edukasilah terhadap masyarakat, terhadap pelajar, terhadap kaum-kaum milenial. Karena budaya itu tidak kolot. Akhirnya kan paradigma mereka tuh berpikir budaya itu kolot, kampungan. Tidak. Budaya itu oke, budaya itu keren. Budaya itu luar biasa. Budaya itu banyak memberikan kita peluang kalau kita bisa mengolahnya. Nah, dari apa yang tadi sudah diutarakan sama Bunda, nah nanti ketika misalkan terpilih menjadi bupati, prioritas pembangunan atau program apa yang menjadi utama begitu? Kalau kemarin saya dengan Pak Asep kan beliau lebih ke ada pendidikan begitu. Saya fokus membangun SDM. Tapi kalau dengan tadi Bunda, apakah kepada pendidikan kebudayaan atau apa nih yang akan Bunda prioritaskan? Alhamdulillah ya, insya Allah kalau misalkan Bunda sampai duduk ya, menjadi sosok ya, pemimpin di Pandeglang dan mendapatkan amanah untuk menjadi pemimpin di Pandeglang. 4 pilar itu yang harus kita. Yang utama yang mana? Semuanya utama. Oh gitu. Karena apa? Satu sama lain saling berkesinambungan. Pendidikan tidak akan pernah berjalan kalau misalkan pelajarnya sakit. Ya kan? Ekonomi tidak akan pernah berjalan kalau misalkan pendidikannya, kesehatannya, budayanya itu tidak terbentuk, tidak terbenahi dengan baik dan benar. Karena apa? Dalam 4 pilar ini itu udah ada tupoksinya masing-masing. Enggak serta-merta apa sih dikengkewek waing. Enggak, ada tupoksinya. Ada bagian pendidikan, ada bagian kesehatan, ada bagian istilahnya ekonomi, ada bagian kebudayaannya. Dan yang paling utama dalam ekonomi itu adalah pertanian dan perikanan. Artinya Bunda meyakini semua dapat berjalan beriringan. Harus begitu? dong, harus. Karena kita emang butuh tenaga-tenaga ahli. Karena apa? Sumber daya manusia yang ada di Kota Pandeglang ini luar biasa. Itu menurut kacamata Bunda ya. Dan itu emang bisa dibuktikan. Luar biasa loh. Sumber daya manusianya di Pandeglang itu, kemampuannya. Banyak dari orang-orang Pandeglang mempunyai kemampuan lagi, akhirnya berlari keluar gitu. Mereka mencari istilahnya, boleh dibilang ya, penghidupan dari empat pilar ini. Ya kenapa tidak? Mereka kita sumbangsikan, mereka kita kasih ruang untuk mereka berapresiasi untuk tempat tinggal mereka. Artinya Bunda menilai SDM di kita itu mampu kok begitu ya? Sangat-sangat mampu. Luar biasa, sangat mampu. Oke, setelah program yang luar biasa, 4 pilar yang dibangun, nah saat ini nih penjajakan politiknya sudah sejauh mana? Kita juga mengetahui ya, Bunda itu sudah beberapa partai yang sudah mengikuti penjaringan, di mana saja itu situ, Bun? Alhamdulillah ya, namanya kita berada di dunia politik, kita harus ada yang saling membersamai, Betul. ya kan? Yang saling membersamai itu tidak hanya tokoh masyarakat, tidak hanya tokoh agama, tidak hanya tokoh ormas, ataupun tidak hanya tokoh akademis ataupun politisi, tapi kita juga butuh yang namanya membersamai, itu adalah beberapa partai yang membersamai kita gitu. Ya terkait tadi visi misi Bunda itu tidak akan pernah sempurna gitu. Dan yang menyempurnakan itu adalah yang membersamai Bunda, yaitu partai-partai yang akan berkolaborasi menambahkan yang kurang dari visi misi Bunda tuh ini, oh kurangnya di sini, dan ini penempatannya begini, karena mereka semuanya adalah begawan-begawannya politik. Itu sih dari Bunda. Alhamdulillah dengan beberapa partai sudah melakukan komunikasi, hubungan, silaturahmi, atau misalkan kita pendekatan secara individu maupun secara persuasif ya, satu sama lain, dan kita mencari namanya chemistry. Dan mudah-mudahan gitu kan, ada beberapa partai yang satu visi misi, satu chemistry dengan Bunda, dan memberikan rekomendasinya terhadap jejakan politik sudah ke partai mana aja, Bun, kalau misalnya? Harus ya? Ya nggak apa-apa dong. Oke. Sudah ada berapa? Kemarin itu mengikuti penjaringan gitu? Ya, kalau untuk melakukan penjaringan, Bunda udah melakukan penjaringan terhadap beberapa partai ya. Ya mungkin salah satunya mungkin PKS, P3, PKB, terus Nasdem, dan ada beberapa lagi gitu.
sinyal yang baik. Semuanya memberikan sinyal yang baik, semuanya memberikan doa restunya, dan semuanya kita silaturahmi dan komunikasi baik pula. Gitu. Karena apa? Kalau kita udah berbicara politik ya, jangankan kita menunggu sampai bulan Agustus gitu kan. Sekarang pun namanya politik itu bisa ada perubahan. Intinya seperti itu. Ya, meskipun ya tadi itu, Bunda bukan kader politik yang saat ini sudah mengikuti penjaringan, tapi optimis ya begitu dengan harus optimis. Dengan apa gagasan 4 pilar yang disajikan bisa memberikan dukungan dari partai ke Bunda. Satu hal. Apa, Bun? Memang kita bukan orang politik. Tuh. Tapi kehidupan kita ada di politik. Dari tidur sampai bangun tidur, itu adalah kegiatannya kita berpolitik. Mau tidak mau, suka tidak suka, politik itu sudah mendarah daging dalam tubuh kita. Jadi kalau misalkan kita maju ke dalam dunia politik, itu hanya istilahnya hanya pakaian saja. Tapi sejatinya kehidupan kita ini ya berpolitik. Di politik juga kita ketahui bersama, Bunda baru di periode ini ya mencalonkan. Kalau sebelumnya periode sebelumnya di Bupati belum enggak kan? Iya, benar. Ya, tentu juga ada hitung-hitungan kos yang besar. Gimana tuh, Bu? Bagi Bunda gimana? Kalau masalah hitung-hitungan atau kos, jangankan kita berada di dunia politik gitu kan, kita mau berniaga aja kan itu pasti ada hitung-hitungannya kan. Betul. Ada kosnya kan, buat beli ini ada penempatannya. Nah, kalau untuk masalah hitung-hitungan atau kos itu seperti yang tadi awal ya kita pernah kita bicara gitu, ngegibah syar'i gitu. Tidak mungkin Bunda maju kalau misalkan itu adalah suatu candaan. Tidak mungkin Bunda istilahnya mendeklarasikan diri, saya siap menjadi bakal calon Bupati Pandeglang periode 2024 sampai 2009 kalau itu hanya suatu kelakar. Kalau saya sudah terjun, berarti saya sudah fight secara finansial, secara lahir maupun secara batin. Tinggal kita eksekusi. Itu aja terhadap orang-orang yang membersamai kita. Kalau dari diri sendiri, P1 apa P2? Ya, mungkin ada otoriter tersendiri ya, keinginan sendiri yang kuat itu Bunda itu legowo misalkan menjadi wakil atau memang komitmen di menjadi P1 gitu. Gimana itu, Bunda? Gini, kalau kita niat nggak usah tanggung-tanggung. Ya kan? Kalau kita punya niat dalam hati, nggak usah lah tanggung-tanggung. Kalau dari pribadi Bunda, saya harus menjadi P1. Tapi kan kita kembali lagi terhadap dinamika perpolitik. Gitu, apapun itu, P1 maupun P2, yang penting kita bisa berkontribusi, kita bisa memberikan sumbangsi, atau bisa istilahnya memberikan potensi yang ada dalam diri kita untuk Pandeglang. Artinya ketika, kalaupun begitu, partai merekomendasikan P2, siap begitu? Kenapa tidak? Oh gitu. Tapi kembali lagi, bagi Bunda, restu Abah adalah yang paling utama. Oh gitu, luar biasa. Selalu melibatkan orang tua di dalam setiap langkah. Gitu. Harus. Nah kemudian kepada, misalkan Bunda berkeinginan di P1, sosok wakilnya yang didamkan seperti apa? Birokrat, politik atau sudah punya ini ya kalau yang lain pun bisa dilihat ya, sudah ada beberapa calon yang mendeklarasikan dini begitu. Kayak Pak Iing dengan Bu Dewi, Pak Pitron dengan Bu Diana. Nih, termasuk Bunda salah satu yang belum mendeklarasikan saya ingin berpasangan dengan siapa. Nah, kalau untuk sosok dari P2-nya itu mungkin sudah ada beberapa gitu kan. Tapi kan kembali lagi boleh pernikahan gitu ya, kalau pernikahan antara kedua belah pihak itu bukan hanya pada saat ini, tapi kita harus menjaga yang namanya marwah, chemistry itu, kebersamaan itu, biar tidak ada yang namanya kesalahpahaman, miskomunikasi. Itu kita berbicaranya nanti kebersamaan kita ini 5 tahun loh, ya kan? Kita harus namanya simbiosis mutualisme, kita harus saling beriringan, kita harus seiring, sejalan, kita harus saling istilahnya menopang, kita harus saling support, menyemangati satu sama lain gitu, beriringan. Karena antara P1 dan P2 itu adalah kaki dan tangan. Kita tidak akan bisa melangkah tanpa kaki. Kita tidak akan bisa melakukan apa-apa tanpa tangan. Walaupun masih bisa, tapi itu penuh dengan keterbatasan. Intinya seperti itu. Ya mungkin untuk sosok ya ada, yang penting kita satu garis aja. Satu garis. Artinya latar belakang
apa profesi beliau seperti birokrat gitu, polisi itu tidak terlalu jadi Ya kalau dia perhatian. kalau misalkan dia seorang politisi, dia juga harus seorang birokrat. Gitu. Siap, siap. Harus berkesinambungan dong. Hmm. Ya, karena apa? Birokrat itu kan istilahnya legalitas. Politisi itu kan adalah ini loh perbuatannya. Kemarin juga sudah banyak di media Bun bahwa yang menjalin silaturahmi dengan Bunda itu ada Pak Wawan Ridwan gitu. Itu Alhamdulillah. sempat diberitakan bahwa koalisi menguat nih gitu antara Ratu Anita dengan Wawan Ridwan. Kemudian juga di media ada satu berita bahwa sempat berbarengan begitu kan, mengambil formulir apa menyerahkan begitu. Nah, dengan Pak Tubagus Asep Rafiuddin. Nah, di sana juga apakah itu menjadi sinyal koalisi? Nah, dari dua sosok ini pandangan Bunda gimana? Apakah memang kebetulan kan dua sosok ini juga belum mendeklarasikan pasangannya begitu kan? Kalau dari yang Bunda lihat dari dua sosok ini adalah mereka yang orang-orang yang sangat luar biasa ya, sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan kehebatannya, sesuai dengan ilmunya. Jadi Bunda tidak bisa membandingkan mana yang paling hebat, mana yang paling baik. Karena bagi Bunda dua-duanya adalah putra daerah yang sangat luar biasa, sesuai dengan tupoksinya masing-masing gitu. Pak Wawan dengan kredibilitasnya yang luar biasa, dan Pak Tubagus Asep juga sesuai dengan kredibilitasnya juga gitu. Kayaknya tidak bisa dibanding-bandingkan gitu sama-sama satu sama lain, karena mereka punya karakteristik masing-masing, dan itu menjadi nilai plus buat kedua belah pihak ini. Dan semuanya terkait kompetitor-kompetitor yang lain juga mereka punya karakteristis ya, dan punya kemampuannya masing-masing. Nah, Bunda juga termasuk boleh dikata lah, mohon maaf begitu, pemain baru gitu, baik di pilkada, di pileg, terlepas yang lain, para calon yang lain sudah itulah gitu ya, sudah berpengalaman. Mereka begawan politik lah. Ya begitu. Ada katakanlah misalkan di kalangan dinasti itu ada Bu Dewi gitu dengan Pak Iing. Kemudian juga ada yang katanya memiliki terah dari Rau begitu kan, Pak Pitron. Kemudian dari terah Jayabaya gitu Bu Diana. Nah, Ibu melihat dalam kacamata politik Bunda Anita ini dalam tanda kutip kasarnya sebagai lawan politik seperti apa nih Bu? Artinya sekarang saat ini juga kan sudah ramai nih ya, gitu. Artinya mungkin gitu ketertarikan memimpin Pandeglang ini di tahun ini cukup luar biasa. Pandangan Ibu gimana? Kalau dari pandangan saya pribadi ya, mohon maaf ya, mereka itu adalah bukan lawan, tapi mereka adalah kawan yang insya Allah mereka itu memiliki potensi, mereka memiliki kemampuan, dan mereka ingin bersumbangsi untuk Pandeglang. Idealnya mungkin akan lebih indah jikalau seluruh putra-putra daerah, khususnya Pandeglang ini, kita duduk bareng, kita ngopi bareng, kita diskusi tentang pencapaian apa yang harus kita sumbangsikan untuk Pandeglang. Itu kayaknya lebih indah lagi gitu. Karena ya kita berbicara Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda, tapi kita punya satu tujuan. Tujuannya itu sama, kita ingin bersumbangsi untuk Pandeglang. Nggak ada tuh semuanya dari semua calon-calon itu, wah pokoknya gue mau ngancurin Pandeglang. Nggak ada, semuanya itu berbicara untuk kebaikan Pandeglang. Dari saya, dari yang lain, itu semuanya berbicara, dari mulai yang sepuh sampai yang muda-muda, itu berbicara kita untuk kemajuan, untuk kemaslahatan, untuk kesejahteraan kota Pandeglang. Kenapa tidak? Beda-beda pemikiran itu kita satukan, kita duduk bareng, ngopi bareng lah. Ya, artinya mereka putra-putri terbaik. Putra-putri terbaik Pandeglang yang ingin berkontribusi, dan mereka bukan lawan, mereka adalah kawan. Oh ya, bagi seorang Bunda Anita, mereka adalah sebuah kawan yang memang kawan. Untuk juga membangun Pandeglang. Boleh diminum dulu, Bun? Boleh. Silakan, Bun. Nah, di segmen kedua ini kita ada beberapa pertanyaan yang saya rangkum, Bun, karena ini offline, yang saya rangkum dari para netizen begitu, yang menanyakan, tolong Kang, tolong Pak, ini dititip pertanyaan ini untuk para calon, termasuk kemarin saya spesifikasi itu Bunda Anita begitu, maka ada titipan pertanyaan yang mungkin ya emang nggak
bisa disampaikan kepada netizen. Tolong Pin, handphone. Kita 2 saja pertanyaan. Mudah-mudahan. Yang ini juga mungkin jadi kegelisahan masyarakat yang nampaknya harapan disampaikan kepada para calon. Salah satunya saya bacakan Bun, dari netizen yang pertama terkait para pelaku ekonomi kreatif yang memiliki ruang kecil di Pandeglang itu adanya konser, festival-festival. Ini juga mencuat nih. Iya, benar-benar. Monggo bisa dijelaskan pandangan Bunda terhadap itu RIP musik Pandeglang itu. Ya. Pandangan Bunda gimana tuh Bun? Kalau pandangan Bunda dari Bunda pribadi ya, daripada para pelaku ekonomi kreatif itu sebenarnya mereka memiliki kontribusi yang luar biasa untuk Pandeglang khususnya ya. Ya intinya kita memberikan ruang publik untuk mereka untuk berapresiasi sesuai dengan kemampuan mereka. Intinya kita jangan kebiri, ya kan? Kontribusi mereka untuk Pandeglang. Karena apa? Bagaimanapun mereka adalah putra daerah yang berkontribusi untuk Pandeglang, tapi sesuai dengan tupoksinya masing-masing, sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan packagingnya mereka gitu kan. Tidak serta-merta seorang putra daerah itu harus bersumbangsi dalam dunia politik. Tidak serta-merta harus seperti itu. Intinya kita memberikan ruang publik untuk mereka. Dalam arti yang gini ya. Kalau misalkan mereka kita penggal kreativitasnya, mereka nanti akan malah makin nongkrong-nongkrong gak jelas. Sehingga dengan nongkrong-nongkrong yang gak jelas itu, karena mereka tidak punya ruang publik, mereka tidak punya ruang kegiatan untuk berapresiasi, mentok, kumpul-kumpul, timbullah yang namanya pemikiran-pemikiran negatif. Sehingga terjadilah yang dibilang tindak-tindak kejahatan, karena kebutuhan, karena apa? Aduh, ruang publik gue ini, gue senang di musik, pengen konser aja kita susah gitu. Ya disitulah kita harus yang namanya pendekatan terhadap tokoh masyarakat, terhadap tokoh agama, bahwasanya apa yang mereka lakukan itu positif. Apa yang mereka lakukan itu adalah memiliki kontribusi, memiliki peran penting untuk yang namanya dibilang kemajuan untuk kota Pandeglang. Ya mungkin tinggal komunikasinya aja yang dibangun gitu ya. Komunikasi kita istilahnya, edukasi ya. Edukasi itu kan tidak serta-merta harus di orang kalangan bawah. Edukasi juga kita harus bisa sampaikan kepada orang kalangan atas. Artinya di kepemimpinan Bunda jika nanti terpilih akan memberikan sedikit jaminan bahwa aspirasi itu akan diperjuangkan mungkin. Insya Allah harus itu. Ya. Karena apa? Tidak menutup kemungkinan mereka adalah generasi-generasi sesuai dengan kemampuannya yang akan memberikan sumbangsih besar terhadap Pandeglang. Nah satu lagi nih dari Putra Ujung Kulon, jalan ka kami ma'ajur baik di zaman baheula. Mungkin sedikit memberikan jaminan ketika itu Bunda bisa terpilih nanti suatu saat, amin kan begitu. Amin. Kapan mungkin harapan pembangunan bisa merata ke Pandeglang Selatan gitu? Itu tadi masuknya ke dalam pilar ekonomi ya. Bagaimana ekonomi mau maju kalau infrastrukturnya itu tidak terpenuhi? Salah satunya yaitu jembatan, jalan. Itu yang harus kita kembangkan dulu. Ekonominya udah bagus, UMKM-nya udah lancar, tapi mobilisasinya, mereka mau dari ujung kulon ya, dari ujung kulon sampai ke Pandeglang, sampai ke pusat kota Pandeglang. Itu kalau jalannya boleh dibilang ambyar gitu kan, itu akan malah makin memakan waktu, akan malah makin istilahnya memakan biaya. Ongkosnya mereka akhirnya yang tadinya untung malah buntung. Karena apa? Yaitu jalan. Gimana kita mau berbicara meningkatkan ekonomi, fasilitasnya itu tidak terpenuhi. Fasilitasnya itu kan bukan hanya finansial, fasilitasnya yaitu jalan yang tidak tersentuh sampai ke pelosok. Jembatan. Apalagi? Karena Bunda pernah ke daerah, ke suatu daerah, kita untuk mencapai ke daerah itu tuh kita menggunakan getek ya, rakit. Itu pernah Bunda. Luar biasa sekali. Nah, disitulah yang akhirnya memotivasi Bunda gitu kan untuk kenapa tidak? Saya tahu loh kebutuhan masyarakat itu apa. Masyarakat itu nggak neko-neko kebutuhannya. Nggak perlu yang wow gitu keinginan mereka. Mereka cuma ingin difasilitasi dari segi kesehatan, ekonomi, pendidikan,
budaya. Itu yang mereka inginkan. Mereka nggak minta begini-begini, nggak minta itu. Dasarnya aja kita penuhi. Terkait dari PAD yang katanya minim, fiskal yang kecil, Bunda meyakini nggak pembangunan bisa sampai ke ujung sana gitu di masa kepemimpinan nanti? Kenapa tidak? Karena apa? Regulasi di atas itu, aturan dan hukum regulasi di atas itu nih ya, itu sudah tepat dan sudah sangat baik. Cuman di bawahnya beku, turunan-turunannya itu beku. Makanya gimana caranya kita cairkan? Itu tugas kita semua. Siap. Saya tidak bisa mencairkan regulasi, aturan atau hukum yang sudah dibuat oleh pemerintahan di atas gitu. Supaya gimana caranya datang ke sampai ke daerah ini nih bisa mencair. Akhirnya bisa ada pemerataan. Berarti saat ini Bunda mulai banyak pembekuan gitu ya. Bukan Bunda loh yang ngomong. Oke Bu, terima kasih atas tadi gagasan dan lainnya cukup sangat luar biasa begitu. Nah di segmen terakhir ini sebelum nanti closing statement dan penutupan, kita mau bertanya cepat begitu, ada challenge dari Pandeglang News. Mohon dijawab dengan cepat dan inilah ya challenge yang biasa kita tanyakan juga kepada para kandidat lain. Siap? Harus siap dong. Yang pertama, sederhana kok. Bubur apa bakso? Bakso. Bakso. Pariwisata apa infrastruktur? Infrastruktur. Pantai atau pegunungan? Pegunungan. Politisi atau birokrat? Dua-duanya. Dua-duanya ini nggak bisa salah satu ya? Dua-duanya. Terakhir, Pak Wawan apa Pak Asep? Dua-duanya luar biasa. Dan dua-duanya memiliki potensi. Gitu. Oke, luar biasa. Oke, 3 segmen sudah kita lalui. Sebelum saya tutup, Bun, mangga closing statement dari Bunda di dunia yang saat ini masuk kepada tahun politik begitu, dari seorang budayawan, advokat dan bahkan sempat di pendidikan begitu, memberikan sedikit himbauan kepada masyarakat begitu. Bagaimana untuk menjaga kerukunan, untuk tetap bisa menikmati begitu ya pesta demokrasi ini. Mangga Bun, sebelum saya closing statement di sini. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Khususnya untuk masyarakat Kota Pandeglang, saya meminta doa restunya atau sambung doanya. Mudah-mudahan pencapaian kita yang sekarang sedang kita lalui mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkhusus untuk masyarakat Pandeglang, politik itu bukan suatu hal yang sangat tabu, tapi politik itu adalah suatu keindahan yang bisa mempersatukan, yang bisa membangun, yang bisa memberikan sumbangsih kesejahteraan maupun kemajuan untuk Kota Pandeglang. Politik itu adalah suatu wadah untuk satu dengan yang lainnya, bersama, duduk bareng, bersilaturahmi, berkolaborasi atas nama Pandeglang. Berpolitiklah dengan indah, berpolitiklah dengan sehat, berpolitiklah dengan santun. Karena pada dasarnya di dalam wadah politik itu terdapat atau tercipta produk-produk unggul atau masyarakat-masyarakat pilihan yang bersumbangsi, berkontribusi untuk daerahnya yang dicintai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Salam jati diri bangsa. Oke, itulah tadi pemirsa. 30 menit sudah kita lalui bersama narasumber kita, Ratu Anita Sangadia. Silakan masyarakat bisa melihat, menilai gagasan-gagasan dari para kandidat bakal calon Bupati Pandeglang yang sudah kita sajikan. Itu tadi, mudah-mudahan masyarakat bisa teredukasi dengan para kandidat-kandidat sehingga menjadikan para pertimbangan begitu untuk memilih siapakah pemimpin di Pandeglang 5 tahun yang akan datang. Saya Muhammad Agus Salim dari Pandeglang News. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Anita. Sama-sama, terima kasih juga.